kursinya udah pada patah gitu ya, terus tajam-tajam. Dia juga dengar banyak sekali suara jejeritan dan mulai tercium bau anyir. Mereka nggak akan bisa pulang, mereka nggak akan bisa pulang. Nah, wanita yang melayang tadi berhenti dan teriak, "Jangan ganggu tamuku, mereka tamuku, aku pulang sama mereka." Hai teman-teman, terima kasih kamu sudah klik lagi video ini. Jadi kali ini aku mau cerita satu kisah horor yang masih berhubungan sama kereta api. Sebelum kita masuk ke ceritanya, nih buat kalian yang lagi nonton dari berbagai daerah, boleh dong berkumpul di kolom komentar. Silahkan kalian berbagi cerita tentang urban legend yang pernah kalian dengar di daerah masing-masing. Baik teman-teman, pengalaman horor kali ini berhubungan dengan gerbong kereta yang ternyata banyak banget menyimpan kisah mistis, yakni gerbong 13. Ada yang pernah dengar nomor gerbong 13 ini? Nah, di cerita kali ini ada sekelompok pertemanan yang mereka ini rencananya mau liburan gitu ke Jogja. Tapi ternyata mereka ini mengalami sebuah kejadian di luar nurul, banyak kejadian-kejadian ganjil. Bahkan di kereta mereka yang seharusnya nomor gerbongnya itu hanya ada 12, kok bisa sampai ada nomor gerbong 13. Nah, penasaran kayak gimana ceritaku kali ini? Ya udah, nggak pakai lama di intro, enakin rebahannya, kamu siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Teman-teman, cerita ini dialami oleh Adam bersama 5 orang temannya, itu di era tahun 2016-an lah, sekitar bulan November. Mereka ini satu komunitas yang mau liburan ke Jogja naik kereta api. Jadi Adam beli tiketnya itu di minimarket dekat rumahnya. Tapi karena waktu itu mereka perginya long weekend ya akhirnya mereka kehabisan tiket. Tapi mbak-mbak kasir minimarketnya itu bilang, "Ini ada kak, kereta yang baru dioperasikan. Nah kalau mau nih, bisa sih satu gerbong, tapi tempat duduknya agak jauhan ya," kata si mbaknya. Akhirnya dengan kondisi seperti itu mereka berenam jadinya nggak bisa duduk berdekatan. Diki, Evan, Fauzi di bangku depan, lalu Adam, Burhan, Chandra di bangku belakang. Mereka berenam sama-sama ada di gerbong 9. Jadwal kereta itu jam 12:50 siang, jadi mereka setuju tuh untuk ngumpul di Pasar Senen jam 12 tepat. Begitu sampai mereka mutusin buat ya udah satu orang aja yang ngeprint tiket ke mesin otomatis, yaitu Burhan. Disitulah kejanggalan pertama dimulai. Nah begitu udah ditukar kan tiketnya, wajah Burhan ini berbinar-binar teman-teman. Dia bilang ke teman-temannya, gue dapat jackpot nih, sambil nunjukin satu tiket kereta yang kecil berwarna agak krem gitu, kayak tiket zaman dulu. Terus di situ ada tulisannya, nama kereta, terus jam keberangkatan, dan nomor gerbongnya 13. Adam sebenarnya udah ngerasa aneh. Setahu dia, kereta mereka itu kan gerbongnya cuma sampai 12 aja, nggak ada tuh gerbong 13. Tapi kenapa ada tiket gerbong 13? Ya memang bener sih, tiketnya itu ada 6, tapi keselip satu tiket kuno gitu, nyempil, jumlahnya jadi 7 tiket. Belum sempat mikir panjang, kereta mereka udah datang. Ya udah tuh, mereka naik langsung ke kereta itu, sesuai dengan bangku masing-masing. Suasana di gerbong 9 itu memang full banget penumpangnya, karena kan long weekend tadi. Entah kenapa, suasananya tuh begitu masuk kereta, Adam tuh ngantuk banget teman-teman, dia pengen tidur. Adam bilang ke Burhan, "Han, gua tidur dulu ya, ntar habis asar bangunin." Burhan dan Chandra mengangguk aja kan karena sebelah-sebelahan. Singkat cerita, tidurlah Adam dan kebetulan tempat duduknya itu di kursi urutan paling belakang kan. Terus belakangnya lagi itu udah toilet gitu. Pada saat tidur itu, Adam bermimpi teman-teman. Dia seperti berada di gerbong kereta yang sama tapi suasananya beda banget. Di awal tadi kan keretanya itu full ya, full dengan penumpang. Nah, yang di mimpi kali ini itu nggak ada orang sama sekali, kosong satu gerbong. Lalu sayup-sayup, Adam mendengar suara, "Tolong, tolong, saya mau pulang."
itu suara perempuan. Ya udah, dia cari-cari tuh ke sumber suara. Adam nggak bisa menemukannya. Tapi tiba-tiba dia melihat ada satu sosok perempuan menggunakan kain batik coklat. Terus bawahnya itu ada terusan kain jari gitu sampai ke mata kaki. Nah, bisa dikatakan sosoknya ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini menatap Adam dan kedengeran suaranya tuh, "Tolong, saya mau pulang." Lalu tiba-tiba suasana berubah, teman-teman. Adam itu dengar ada suara gaduh-gaduh dari depan gerbong. Seketika badannya Adam ini tiba-tiba mental. Di situ dia melihat gerbong yang dia naiki itu hancur berantakan. Kursinya udah pada patah gitu ya. Terus tajam-tajam. Dia juga dengar banyak sekali suara jejeritan dan mulai tercium bau anyir. Seperti kesentak, Adam bangun langsung dari tidurnya. Kalian mungkin pernah juga kan kebangun kayak kesentak kaget gitu. Nah, itu yang dirasakan Adam saat itu, teman-teman. Begitu membuka mata, Adam gak tahu berapa lama ya dia tidur, tapi kelihatan di jendela kalau itu udah gelap. Seperti keretanya itu memang lagi lewat terowongan yang panjang gitu. Lalu terlihat Denny sama Evan jalan dari bangku depan, karena kan mereka duduknya di depan ya. Bilang ke Adam, "Anterin gue ke toilet yuk." Nah, toilet kan memang ada di belakang tempat duduknya Adam sama Burhan ya kan? Ya udah deh, akhirnya sekalian mereka sama-sama ke toilet. Ternyata di dalam toilet gerbong 9 itu ada yang make, kedengaran dari luar. Denny yang udah nggak tahan tuh, akhirnya dia ngajak jalan ke gerbong 10. Maksudnya pakai toilet gerbong 10, jalanlah mereka ke sana. Sampai di toilet gerbong 10, sama lagi kondisinya, ada yang make. Lanjutlah mereka ke toilet gerbong 11 dan 12, ada yang make juga, teman-teman. Akhirnya tanpa sadar mereka jalan ke toilet gerbong berikutnya lagi. Nah, di sana toiletnya memang kosong, bisa dibuka dan gerbongnya kebetulan memang agak sepi. Hanya ada beberapa penumpang, 1 atau 2 orang aja, mereka pun itu nunduk ya, mungkin tidur. Adam, Burhan, Denny sama Evan giliran ke toilet. Sedangkan Chandra dan Fauzi tetap ya di tempat duduk mereka di gerbong 9. Nah, pas Adam lagi nungguin teman-temannya tuh, dia melihat ke gerbong. Di depannya itu kan ada tulisan angka nomor gerbong gitu kan, teman-teman. Dia duduk di situ, terus dia baru sadar, dia baru ngeh kalau di ujung depan seberang gerbong itu adalah angka 12. Jadi kan otomatis tempat dia berdiri sekarang, tempat dia duduk sama teman-temannya itu adalah gerbang nomor 13. Harusnya kereta ini nggak sampai gerbong 13 dong. Dan logikanya harusnya di rangkaian gerbong terakhir itu udah tempatnya para kru kereta, bukan buat penumpang lagi. Secara mengejutkan, Adam kaget. Ada suara pintu toilet yang tiba-tiba digedor-gedor dari dalam. Denny di situ teriak-teriak, katanya pintunya macet. Terus dia minta tolong. "Hei, tolong teman-teman, tolong, macet nih." Adam, Burhan sama Evan di luar juga ikutan panik. Adam sudah mulai baca-baca doa dalam hati. Mau minta tolong di gerbong itu juga entah kenapa tiba-tiba nggak ada penumpang. Bangku-bangkunya itu mendadak kosong, sepi banget. Padahal kan tadi ada penumpang ya, 1-2 orang yang mereka masih tidur, nunduk aja. Setelah beberapa lama, Denny mulai tenang dan akhirnya pintu toilet bisa kebuka dengan sendirinya. Dengan muka pucat, Denny keluar dan dia nggak cerita apa-apa tuh yang dia lihat di dalam toilet tadi apa. Mereka berempat langsung buru-buru balik lagi jalan ke gerbong mereka, yaitu gerbong 9. Tapi di situ ada yang aneh. Mereka berempat ini kan melewati gerbong 12, 11, 10. Tadi tuh penuh kan penumpangnya. Kok sekarang tiba-tiba udah kosong semuanya? Mereka nggak ngerasa kereta berhenti loh. Keretanya jalan terus. Dalam hati ada mulai sadar kalau memang toilet yang mereka pakai tadi itu ada di gerbong 13. Padahal kereta ini tuh hanya sampai gerbong 12 aja. Makin aneh lagi, pas mereka sampai di gerbong 9, itu juga sepi banget suasananya. Cuman ada beberapa penumpang yang tidur nunduk. Terus ada Chandra di bangku belakang dan Fauzi di bangku depan. Mereka juga tidur. Nah, karena Adam memang gak mau ya teman-temannya panik, jadi dia diam aja. Dia langsung duduk deket Chandra sambil dia mau ngecas HP nih maksudnya. Tahu nggak apa yang terjadi kemudian, teman-teman? Pas Adam colokin kabel charge-nya, nggak bisa masuk. Kayak nggak ada listrik. Padahal lampu gerbongnya nyala, AC juga nyala, tapi buat ngecas tuh kayak non listrik gitu loh. Iseng tuh Adam nanya ke orang yang duduk di seberangnya, "Mas, ini jam berapa ya?" Nggak ada jawaban. Orang itu masih nunduk aja. Adam lanjut nanya lagi, "Ini udah sampai di mana ya, Mas?" Tapi masih tetap aja hening, nggak ada jawaban.
Adam lalu lihat ke jendela. Kereta ini nggak berhenti-berhenti dan kayak lewatin terowongan yang panjang gak ada ujungnya. Gelap gitu aja teman-teman. Lalu entah karena apa tiba-tiba Denny, Evan, Fauzi itu lari-lari dari bangku depan ke bangku belakang tempat Adam sama Burhan dan Chandra. Ya mereka bertiga tuh sudah pucat banget di situ. Kalian kecium bau anyir gak? Di depan tuh ada bau gak enak banget, kata si Fauzi. Dari tadi aku udah nunggu kalian dari toilet udah gak tahan banget sama baunya. Udahlah kita duduk deketan gini aja, lagian bangkunya udah pada kosong. Ternyata Fauzi baru ngeh kalau gerbong ini tuh udah nggak ada penumpangnya sama sekali. Lah kok bisa? Padahal kan keretanya jalan terus, nggak berhenti, nggak nurunin penumpang. Lalu penumpang-penumpang tadi itu pada turun di mana? Apa karena ketiduran ya? Jadi mereka nggak tahu kalau keretanya berhenti. Ini benar-benar logika mereka dikacaukan sih teman-teman. Belum juga mereka bisa mikir, tiba-tiba mereka berenam mendengar suara, tolong saya mau pulang. Adam yang gak asing dengan suara itu langsung kaget dong. Secara bersamaan suara wanita itu berasal dari ujung gerbong, tepatnya di depan kursinya Denny tadi. Pantesan mereka lari-lari. Di sana muncul sosok wanita yang pakai kain batik coklat dan bawahan jarik panjang semata kaki. Mereka berenam-enamnya nge-freeze, gak bisa gerak teman-teman. Cuman bisa lihat-lihatan aja, gak bisa lari juga. Wanita itu lalu berjalan seperti melayang mendekat ke bangku belakang. Nah di luar dugaan, aduh aku merinding. Pas sampai di bangku tengah itu ada salah satu penumpang yang tiba-tiba berdiri dan bilang, mereka nggak akan bisa pulang. Nah wanita yang melayang tadi berhenti dan teriak, jangan ganggu tamuku, mereka tamuku, aku pulang sama mereka. Adam dan kawan-kawan seolah nggak percaya dengan apa yang mereka dengar dan lihat. Tapi ini bukan mimpi, real, nyata di depan mereka. Wanita itu pun terus mendekati bangku belakang tempat Adam dan kawan-kawan ketakutan. Tiba-tiba wanita itu mengulurkan tangannya ke depan begini teman-teman, seolah-olah meminta sesuatu, kayak gini ya. Entah kenapa di situ Adam langsung kepikiran nih, wah jangan-jangan wanita ini minta tiket gerbong 13. Kalian masih ingat kan kalau Burhan di awal tadi itu dia pegang tiket gerbong 13, tiket yang cetakannya jadul warna krem dan nyelip di antara 6 tiket. Nah di situ Adam lalu berbisik ke Burhan, tiketnya gerbong 13. Burhan tersentak dan langsung merogoh sakunya mencari tiket jadul yang dia simpan tadi. Dengan gemetar nih ya, Burhan langsung kasih tiket itu ke wanita di depannya. Setelah menerima tiket itu teman-teman, wanita ini langsung nunjuk ke arah depan. Jadi seperti ini ya, seperti menyuruh mereka untuk pergi ke gerbong 10. Ya tanpa babi bu lagi, mereka berenam buru-buru lari menuju ke gerbong 10. Ya maunya lanjut ya ke gerbong 11, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pintu gerbong 11, pintu pembatasnya itu macet nggak bisa dibuka. Alhasil Adam dan kawan-kawan numpuk di depan toilet gerbong 10 karena yang paling belakang kan toilet. Saking takutnya masuklah mereka berenam ke dalam toilet itu. Padahal toilet kereta itu kan sempit banget teman-teman ya. Tapi ya entah mereka masuk aja berhimpit-himpitan. Lalu sekitar setelah 10 menit mereka ngerasa sakit karena berhimpit-himpitan. Gak lama kemudian kereta tiba-tiba terasa berjalan pelan dan sempat berhenti. Lalu di depan toilet terdengar ada suara petugas yang kayak membuka kunci toilet. Pas begitu dibuka, lah kalian siapa? Ini toilet rusak udah lama, kok bisa kalian masuk sini? Padahal kunci saya yang pegang. Ayo cepet keluar. Gak tahu kenapa teman-teman, si petugas ini tuh gak nanya macem-macem lagi. Apa mungkin ya si petugas ini tahu sesuatu? Nggak lama setelah mereka keluar dari toilet rusak itu, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau 10 menit kereta yang sempat delay sesaat lagi itu akan berangkat menuju stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Mohon maaf atas keterlambatannya. Seperti itu yang terdengar pengumumannya di speaker. Jadi ternyata kereta Adam dan kawan-kawan ini teman-teman memang belum beranjak sama sekali dari stasiun Senen karena delaynya 1 jam. Padahal kan tadi mereka itu udah ngerasa masuk kereta dan juga jalan semalaman di dalam kereta hingga mengalami kejadian-kejadian di luar Nurul itu. Ternyata keretanya malah belum jalan, belum apa-apa. Karena mereka harus naik kereta lagi tuh ya, sempet takut juga. Ini kereta bener apa kereta nggak bener nih? Tapi akhirnya Adam bilang, guys, kayaknya kita harus baca doa ya sebelum naik. Jangan ada yang bahas ini lagi sebelum kita pulang ke Jakarta. Burhan, Chandra, Evan, Denny, dan Fauzi setuju. Tapi sampai saat aku ceritain ini teman-teman, katanya Burhan itu masih nggak mau naik kereta lagi saking traumanya sampai sekarang ya.
Oke, itu tadi pengalaman mistis yang dialami Adam dan juga teman-temannya ketika naik kereta menuju ke Jogja. Adakah di antara kalian yang punya cerita horor tentang kereta api atau urban legend yang lainnya? Coba ceritakan di komen ya. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau misalnya kalian suka aku cerita seperti ini, kalian tinggal klik aja jempol ke atasnya, lanjut berikan subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalau ada video baru di channel ini, kalian bisa langsung nonton. Terima kasih, bye!